Klinik Adult Fisioterapi Pekanbaru. Salah satu layanan unggulan kita adalah stroke exercise. Apa sih itu stroke exercise? Oke, para insan stroke, para bapak ibu sekalian, saya akan jelaskan apa itu stroke exercise sedikit saja untuk pembukaan. Stroke exercise adalah salah satu layanan penanganan pada pasien post stroke yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada sisi anggota tubuh, yaitu dengan metode latihan atau pembelajaran motorik disebut dengan motor learning, pembelajaran. Kenapa sih orang stroke belajar gerak? Karena otak kita merespons sebuah tindakan atau sebuah kegiatan atau sebuah gerakan itu direspon dengan proses belajar mengenali, belajar beradaptasi, belajar sehingga dia mahir dan mampu untuk mengerjakan. Sama seperti kita belajar membaca, belajar memasak, belajar membawa mobil, itu belajar dari awal sampai kita mahir. Dan belajar itu ada beberapa tahapannya, tidak bisa sekali belajar langsung pinter, langsung bisa, langsung hebat. Belajar itu butuh proses dan butuh waktu. Ada beberapa proses yang harus dilalui atau tahapan-tahapan atau fase-fase yang dilalui oleh insan stroke untuk menjalani pembelajaran motorik sampai dia menemukan goal treatmentnya atau tujuan akhir dari terapinya, yaitu mungkin kemandirian, kembali produktif, dan aktivitas maksimal. Oke, kita tidak banyak membahas tentang hal apa itu stroke exercise. Kali ini saya akan hanya menjelaskan tentang 6 tips bagi insan stroke supaya agar cepat pulih atau cepat mandiri, ya. Bapak Ibu para insan stroke. Tip yang pertama, 1. Berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kesembuhan. Dia yang memberikan penyakit dan dia pula yang akan memberi kesembuhan. Selalu berusaha, selalu berdoa, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap diberikan keteguhan dan kesabaran dalam menjalani proses penyembuhan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada pasien dengan berdoa dan meminta. Yang kedua, terus semangat dan yakin akan sembuh. Kenapa terus semangat dan yakin sembuh? Karena semangat dan yakin akan kesembuhan atau keyakinan yang akan sembuh itulah yang akan membuat Bapak Ibu terus ingin berlatih sampai mandiri, sampai mampu bisa sendiri aktivitasnya secara mandiri dan secara produktif. Jadi terus semangat, jangan pernah kendor, semangat terus berlatih. Yang ketiga, yaitu adalah mengikuti jadwal atau program yang ditentukan oleh fisioterapisnya. Kenapa sih harus diikuti? Contoh sederhana, fisioterapis sudah memeriksa, fisioterapis sudah tahu masalah dan keluhan Bapak Ibu, fisioterapis sudah membuat program. Contoh utamanya mungkin fase awal-awal programnya untuk dari baring ke duduk, fisioterapis sudah membuat program. Oh, ini mungkin tuh dari baring ke duduk butuh 7-10 kali fisioterapi selama setiap hari misalkan, dan Bapak Ibu tidak mau ikut. Bapak Ibu maunya sendiri, aku mau seminggu 2 kali. Dan hal itulah yang menghambat Bapak Ibu mendapatkan proses kesembuhan yang maksimal. Saran saya ikutin. Jika fisioterapis yang menyarankan, oh Bapak Ibu untuk dari baring ke duduk sendiri Ibu, saya akan berusaha antara 7-10 kali terapi, ikutin. Kenapa? Karena fisioterapi lah sudah mengerti tentang program dan masalah dari si ibunya. Oke? Yang keempat. Jangan pernah membuat jadwal kedatangan sendiri. Jangan suka-suka Bapak Ibu datang ke klinik sendiri atau ke rumah sakit sendiri. Misalkan fisioterapisnya sudah menjadwalkan di awal 7 kali terapi selama setiap hari, ikuti. Jangan Ibu
datang suka-suka datang seminggu sekali, datang 2 minggu sekali, datang sebulan sekali, ya nggak sembuh-sembuh. Sama seperti murid ataupun kita yang ikut kursus, ikut belajar, ikut sekolah, itu kalau datang cuma seminggu sekali nggak pinter-pinter. Jadi harus datang setiap hari supaya cepat pinter. Karena apa? Otak kita juga butuh belajar gerak. Pas gampang belajar gerak, belajar pola gerakan, dan belajar fungsi gerakan. Insya Allah otak kita lebih pinter kalau sering dirangsang. Oke, yang kelima adalah diulang sesering mungkin latihan atau program latihan yang diberikan oleh fisioterapis pada saat ibu terapi di klinik atau di rumah sakit, sehingga ibu bakal mengulang latihan-latihan yang telah diberikan. Contoh, fisioterapis memberikan latihan dari duduk ke berdiri. Di klinik atau di rumah sakit, fisioterapis memberikan latihan duduk ke berdiri. Di rumah, pada ibu sudah di rumah atau bapak ibu sudah di rumah, bapak ibu harus sering-sering mengulang-ulang latihan duduk dan berdiri, duduk berdiri. Supaya apa? Supaya cepat pintar, supaya cepat mampu mandiri, duduk berdiri. Sehingga program yang ditentukan, misalkan ibu butuh fisioterapi 10 kali atau 7 kali atau 2 minggu, insya Allah tercapai jika ibu atau bapak ibu pasien mengulang-ulang di rumah latihan yang telah diberikan oleh fisioterapisnya. Yang keenam atau yang terakhir, mencoba atau melakukan dari hal-hal kegiatan dari yang kecil, hal-hal kegiatan yang kecil. Contoh, makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, hal yang terkecil. Misalkan bapak ibu baru mampu belajar makan, biarpun belum sempurna cara pola makannya, coba aja makan sendiri, biarpun berserak tidak apa-apa. Tapi ibu bakal mencoba makan sendiri, insya Allah bakal bisa makan sendiri. Begitu juga minum coba sendiri, biarpun berserak. Didesain, ganti gelasnya dengan gelas yang plastik, diganti dengan plastik, supaya apa? Pada saat jatuh tidak pecah dan tidak melukai bapak ibu pasien. Sama juga seperti memakai baju, usahakan belajar sendiri, mandi, sikat gigi sendiri, jangan dibantu. Kerjakanlah dari hal yang terkecil. Pada saat bapak ibu pasien mampu mengerjakan dari hal yang terkecil, bapak ibu pasien bakal mudah mengerjakan hal-hal yang berikutnya. Oke, cukup sekian 6 tips untuk kisah stroke, untuk menuju kemandirian dan kesembuhan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu pasien kisah stroke. Dan terus semangat, terus belajar, terus latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.